Jadi penyakit-penyakit ini Bapak sekalian ya, apa tuh namanya, yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang itu sebenarnya kalau kita ngerti tombol on ini selesai gitu loh. Kalau kita bicara tentang kebaikan, jadi cara Allah memperbaiki kita punya hati yang bermasalah itu dengan amal soleh yang kita kerjakan itu. Nah ini makanan atau minuman kayak ini, itu cara Allah untuk mengganti sel-sel yang rusak sebenarnya. Itu maksudnya. Di balik orang-orang yang sekarang itu sakit, ya, sakit jasad itu, masya Allah, terdapat jiwa-jiwa yang sedang sakit juga, ya. Jiwa-jiwa itu, Bapak Ibu sekalian, sakitnya gara-gara apa? Kira-kira gara-gara apa? Iya, ini tempatnya, tempat numpuknya. Makanya terakhir saya ada belajar satu lagi tuh, orang-orang yang disebut dengan pemulung sampah jiwa. Mohon maaf ya, pemulung itu biasanya kan dia bawa karung tuh di belakang. Di mana diletakkan? Di punggung kan. Jadi ketika ada orang punggungnya sakit terus, pinggangnya sakit terus, dia lagi mungutin sampah-sampah jiwa, bisa jadi bukan dari dirinya tapi dari orang lain, terus dia letakkan di karung itu sehingga akhirnya tubuhnya nggak kuat lagi menampung itu gitu kan. Ketika saya diceritakan itu, maksudnya apa gitu kan. Jadi ternyata ketika dia melihat sosok suaminya yang bermasalah, yang dia rekam, dia catat cuman masalahnya suami itu aja, itu dia kumpulkan gitu loh. Jadi beban buat dia kan. Makanya kalau Bapak Ibu jamaah sekalian yang baca postingan saya terakhir itu, emang concernnya memang tentang hati, karena ternyata Nabi udah bilang dua mulut dua lubang yang banyak menyebabkan orang masuk neraka. Satu ini, satu yang bawah, maaf, kemaluan kan gitu. Jadi ketika ada orang misalkan makan nggak sehat, makan yang berminyak, bertepung, bergula segala macam itu, katakanlah berkilo-kilo dia makan, tapi cukup dengan satu lisan dari seseorang yang membuat orang yang mendengar itu sakit, itu sudah cukup menjadi penyakit dan beban penyakit buat dirinya, atau apa, penyebab penyakit. Makanya hati-hati banget ini. Jadi kalau tanya tadi apa menjadi ini ya, ini sama juga dengan, saya kadang-kadang kenapa Nabi itu sampai bilang ya, kenapa Rasulullah SAW sampai bilang bahasa kita tuh jangan kepo sama urusan orang gitu loh, jangan kepo. Kenapa kenapa Nabi melarang kita untuk jangan kepo? Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya kita seakan-akan menilai orang itu jauh lebih jelek daripada kita. Itu masalahnya. Kalau jauh lebih jelek daripada kita, ujung-ujungnya apa? Kita kan kayak sombong jadinya kan, gitu loh. Nah, sombong itu dalam bab tentang penyakit apa, jiwa atau hati, itu menjadi salah satu apa namanya, menjadi salah satu apa, tingkat pertama pemicunya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan awal tentang itu misalkan. Dan ini kita harus punya semua. Nanti bahasa saya itu gini, tombol-tombol yang, jadi tubuh kita itu punya tombol-tombol yang mengaktifkan, tapi dia juga sekaligus punya tombol-tombol yang mendeaktifkan atau menonaktifkan. Contoh begini, cek gitu kan, muncul nilai orang ini segala macam. Hatta mohon maaf ya, orang yang beragama sekalipun, yang punya ilmu agama sekalipun, kita nggak pernah tahu ketika dia menilai orang lain. Makanya kalau Anda lihat, mohon maaf ya, para ustadz yang menjaga hatinya itu nggak pernah mau banyak ngomongin orang di majelisnya, dia nggak mau. Kenapa? Kalau sudah ngomongin orang di majelisnya dan ada pula yang tulis bagaimana pendapat ustadz tentang ustadz ini, fulan ini, biasanya masalahnya apa? Muncul sombong nanti ujung-ujungnya. Kita nggak tahu kira-kira niatan dia itu untuk menasihati itu bukan. Kalau menasihati bukan di area publik, gitu loh, nggak bisa. Harus depan mata gitu loh.
Kalau Imam Syafi'i mengatakan itu bukan menasehati orang. Kalau Anda menasehati orang itu di depan umum, disebut pula namanya begini segala macam. Ada pula yang latah nulis bagaimana pendapat Ustadz tentang Ustadz ini, la haula wala quwata illa billah. Banyak kayak begitu. Ujung-ujungnya apa? Sang Ustadz tadi kena pula jebakan di situ. Jadi akhirnya dia apa? Dia merasa dirinya sudah bagus juga, belum tentu juga masuk surga dia sekaligus. Gitu loh misalkan ya. Makanya hati-hati banget. Selalu mikirnya, tadi bilang tombol on ini, saya ajarinnya, tombol on ini Bapak Ibu sekalian, atau tombol on ini seringnya itu teraktivasi, dan tombol non aktifnya atau off-nya itu seringkali kita lupa. Ya, contoh begini, ketika ada seorang istri lah misalkan, dia sebel, kesel, marah apa sama suaminya gitu kan, maka Anda harus punya atau ibu-ibu ya, Anda harus punya pilar-pilar, Anda harus punya apa istilah itu, filter-filter yang membuat hati Anda tetap nyaman, tenang gitu loh. Makanya agama itu memberikan panduan tentang itu. Contoh mungkin ketika suaminya berkata kasar sama dia, ya, apakah dia perlu membalas kata-kata itu? Ya enggak. Akhirnya kan idealnya apa, enggak idealnya kayak apa, kalau enggak ketemu ya udah disabarin aja dah. Karena toh ketika si istri tadi menikah, ya kan pilihannya dia juga. Gitu loh. Seperti itu. Jadi tombol-tombol on ini Bapak sekalian itu on yang dalam konteks baik ya. Kalau yang jelek itu di off kan. Itu dalam diri kita tuh banyak. Ya. Contoh nih misalkan zaman sekarang ini kan orang tuh gampang banget ngeluh zaman sekarang ini tuh. Gampang banget ngeluh. Ya, makanya Allah singgung misalnya kalimat qalilam ma tashkurun kata Allah gitu kan. Maka kita harus punya tombol-tombol ini yang mengaktifkan atau menonaktifkan. Ketika ada satu perasaan yang gak nyaman, yang membuat kita itu merasa apa ya, gak enak hati gitu kan, harus segera punya tombol yang meng-off-kan itu dalam diri kita. Contoh, ini saya punya gaya, ya, tapi harusnya gaya-gaya gini di ibu-ibu khususnya ya. Menjadi satu hal yang menyenangkan. Contoh, kalau saya lagi nggak enak hati, lagi ada apa gitu kan, nggak nyaman lah hati saya itu, ibu-ibu pasti nggak tahu saya ngerjain apa. Ya nggak tahu lah, saya belum kasih tahu. Saya masak. Saya beli sendiri, saya potong sendiri, saya rebus, saya masak. Yang makan siapa? Saya juga. Nah, gitu. Dan itu ya karena buat saya gitu kan, jadi tumpahlah semua di situ sehingga akhirnya tuh kayak plong aja gitu habis itu. Atau kalau enggak, nah gini nih, ini salah satu cara paling mudah untuk menghilangkan itu. Kenapa ini menjadi satu hal yang menjadi pembahasan kita di awal? Karena memang kan sering, saya kira mungkin sudah berkali-kali dan berpuluh-puluh kali, ratusan kali mungkin saya sebut tentang konsep sehat dalam Islam itu bermula dari hati, ya gitu loh. Cuman kadang-kadang kita itu aplikasinya apa kita tidak paham. Contoh, cemburu itu bagus nggak? Bagus, bukan bagus lagi. Bagus, tapi kalau kebanyakan cemburu, apalagi ada kata buta, bagus nggak? Nggak. Kalau kata ulama tuh, wanita khususnya, karena seiring dengan kasih sayangnya seorang wanita atau istri kepada suami katakanlah, rasa cemburunya juga akan naik. Tapi dia diberi akal sama Allah, dia diberi iman sama Allah, maka cemburu itu didefinisikan secara syariat. Ketika cemburunya sudah buta, apa yang terjadi? Dia nggak tahu lagi mana lembah atas, mana lembah bawah. Itu perempuan. Diapain kalau udah gitu? Diingetin gitu loh, kayak orang mabuk. Kalau orang mabuk itu kan
pukul gitu, bangun gitu loh. Gak bisa, karena kalau udah buta tuh nggak kelihatan, itu masalahnya. Jadi penyakit nggak jadi penyakit. Jadi cemburu boleh, makanya dalam Islam tuh ada istilah cemburu. Cemburu tuh ada kalau kita kan cemburu positif, cemburu negatif. Nah cemburu positif itu dalam Islam namanya apa? Ghibtoh. Kalau cemburu negatif yang membuat orang itu bisa kehilangan nikmat yang diberikan sama Allah, itu namanya hasad. Jadi kita perlu ghibtoh. Ghibtoh tuh contohnya apa? Ada orang bisa sedekah 100 juta, kita belum bisa, itu ghibtoh. Cemburu positif kalau kita bilang. Jadi penyakit-penyakit ini Bapak sekalian ya, apa tuh namanya, yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang itu sebenarnya kalau kita ngerti tombol on ini selesai gitu loh. Contoh, kalau makan itu aktivitas yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan kan? Saya kemarin dikirim video kayaknya reels ya seperti itu di Instagram oleh salah satu sahabat saya, seorang ustadz gitu kan, dia memperlihatkan ada seorang bapak-bapak yang lagi nyari nafkah. Kita jualan apa nggak tahu, dia lagi makan. Ibu tahu dia makan dalam kondisi meneteskan air mata. Kalau laki-laki makan saja sampai meneteskan air mata, saya nggak tahu beratnya beban pikiran dan bahkan hidupnya dia, sampai makan pun nggak bisa dinikmati. Makanya zaman sekarang banyak orang tuh kadang-kadang bukan nangis, tapi kadang-kadang nggak beradab dengan makanan. Contoh nggak beradab dengan makanan, contohnya apa? Lagi makan pegang handphone, buat apa? Makan aja. Ada beberapa saya melihat postingan tuh di Jerman atau di mana, ada satu kafe itu kalau mau masuk kafe itu syaratnya apa? Taruh handphone. Dia boleh minum, boleh makan tanpa ini. Sekarang begitu. Makanya harus punya detox. Kita tuh harus mendetoks hal-hal seperti itu. Yang saya bilang tadi tombol off. Makanya harus di list nih. Ada nih kita semua nih. Saya tuh kalau lagi begini yang muncul begini, detoxnya apa gitu. Makanya tadi saya bilang waktu makan tuh aslinya adalah aktivitas menyenangkan, makanya nikmati itu. Tidak percaya? Baik, kita lihat bagaimana Quran bicara tentang makanan. Waktu Ashabul Kahfi itu ya, saya tanya, tes dulu dikit, semoga masih ingat. Ashabul Kahfi itu tinggal dalam gua berapa tahun? Kami mau ikut kajian dokter, kenapa ditanya-tanya? Nah gitu kan. Nggak ngetes doang, nggak tahu juga nggak apa-apa, atau belum tahu, mungkin lupa kali, kebanyakan mikir resep atau apa gitu kan. Saya kasih itu aja, saya kasih jawaban yang pertama 309 tahun. 309 itu jawaban yang pertama, jangan dicatat, ini baru opsi 1. Terus jawaban yang kedua 300 tambah 9 tahun. Jadi yang benar, bukan yang benar, yang Quran bilang itu yang jawaban 1 apa jawaban 2? 309 tahun atau 300 tambah 9 tahun? Apa? Hah? 309 tahun atau 300 tambah 9 tahun? Oh kelamaan, itu benar, dua-duanya benar. Yang satu 309 tahun, yang satu 300 tambah 9 tahun. Itu bahasa Quran loh. Coba lihat. Maka dibuka handphonenya. Udah lihat? Berapa tahun Bu? Berapa, atau kalimatnya apa? 309 tahun atau 300 tambah 9 tahun? 300 tambah? Mikir nggak kenapa begitu? Kenapa? Apa? Maksudnya gini, kenapa susahnya Allah
Apa susahnya Allah cuman ngomong dan mereka tinggal dalam gua itu 309 tahun. Tapi di situ dalam ayat itu kan Allah bilangnya dan mereka tinggal dalam gua itu, mereka tertidur dalam gua itu selama 300 tahun dan kami tambahkan 9 tahun lagi. Tahu kenapa? Saya juga nggak tahu. Enggak lah. Jadi mungkin begini ya analisanya gitu. Jadi mungkin 300 tahun tuh mereka kan tidur tuh tidur gitu ya. 300 tahun bangun. Tengok. Masih sama keadaan. Apa yang mereka lakukan? Tidur lagi. Kata guru saya begini, itu tuh kabar baik bagi kaum rebahan. Daripada Anda bangun bikin dosa maksiat, mendingan tidur aja. Kata beliau, bukan Anda, daripada orang itu bangun gak ada amal, bahkan malah bikin dosa maksiat kejahatan, tidur aja lebih bagus. Tapi pembahasan bukan di situ sebenarnya. Saya bukan bahas itunya, karena Quran tuh semakin disorotin, semakin banyak yang bisa kita bahas. Ya, pembahasannya apa? Waktu mereka bangun, lihat gitu. Saya kalau membahas Quran itu senang membahas situasi dan rasanya. Jadi waktu mereka bangun itu kan bangun tuh 300 sampai 9 tahun kan bangun. Terus mereka ngapain? Kan di Quran ada di Quran. Terus mereka saling tanya kan, kita udah berapa lama di sini, Pok? Bukan Pok, Bang. Gitu kan. Kita tanya tuh. Mereka saling tanya, kita udah berapa lama sini? Ada yang mengatakan sekian tahun segala macam, kan gitu. Nanti baca surah Al-Kafir. Yang menariknya apa? Yang menariknya justru malah udahlah, ada yang ngomong gitu kan, udah nggak usah ribet-ribet. Nggak usah ribet-ribet kita nanya berapa tahun kita udah tidur segala macam kayak begini gitu kan. Udah kita beli makan aja, kata dia gitu. Maksudnya gitu poinnya di situ. Jadi perselisihan ya, pertikaian itu sebenarnya cara paling mudah menyelesaikannya dengan cara apa? Makan. Di kedai kopi tidak ada pembahasan khilafiyah, betul? Tak ada. Di masjid doang, jadi menjadi kayak tempat berantem gitu. Ya, di kedai kopi, restoran makan aja. Makanya kata guru saya itu, dia udah mungkin kurang ngopi aja kita nih, kurang ngobrol gitu. Hatinya dibikin lapang gitu loh. Jadi sesuatu, jadi ini belajar gitu sekalian, belajar bagaimana mendidik hati kita itu untuk lapang. Ya, makanya tulisan saya yang beberapa waktu ini tuh saya menyoroti tentang kenapa nggak mau jadi orang yang memaafkan gitu. Karena sebab apa? Sebab masalahnya adalah kalau orang itu nggak memaafkan kesalahan orang lain, karena ini penyakit sebenarnya. Sebenarnya dia sedang mempertontonkan kesombongan dia di hadapan Allah. Ya betul. Orang yang nggak mau maafin itu kira-kira hatinya keras, kasar atau lembut? Udah tahu jawabannya kan? Keras. Buat apa punya hati kayak begitu? Gitu loh. Makanya Allah memberikan atau mungkin mensinyali itu fa'fu anhum, kata Allah. Ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, setiap kita ini punya penyakit emosional masing-masing yang bisa jadi tertanam dalam diri kita dengan aktivitas kita, atau mohon maaf diwariskan dari leluhurnya kita. Ya, makanya sekarang ininya semakin sedikit ngomongin jasadnya. Ya, meskipun tetap harus kita bahas. Masalahnya terbesar memang justru malah ketika tombol-tombol on off ini tuh kita nggak pakai gitu. Contoh ya, gambaran begini. Dasar bego lu, misalnya, dasar bego lu, blow on banget sih.
Ketika ada entah itu istri, maaf ya, entah itu anak mendapatkan kalimat itu dari pasangannya ataupun dari orang tuanya, yang si bapak itu misalkan pernah merasakan itu di masa kecilnya, dia akan ngulang siklus itu. Kalau dia tidak paham atau tidak mempelajari agama atau syariat, yang terjadi apa? Dia akan ulang itu. Anaknya akan jadi apa? Akan jadi blow on, bodoh, sebagaimana yang dikatakan. Padahal anak cetakan-cetakan dia juga, genetik dia juga, di blow on ini misalkan. Atau misalkan dia mewariskan ini dengan catatan kita belum ngomong bahwa di situ ada syariat yang memutus ya, belum ngomong. Contoh mungkin yang dia lihat pemandangannya ketika dia masih kecil dengan kondisi bapak ibunya di rumah misalkan ya, yang bapaknya ini suka banget marah-marahin istrinya, si ibunya itu, dia akan rekam itu gitu loh. Dan kalau si ibu ini lagi-lagi nih bahasannya belum ada pembahasan syariat masuk. Kalau ibu ini katakanlah mendapatkan laki-laki yang statusnya di bawah dia akan tindas itu karena dulu dia pernah lihat ibunya diperlakukan kayak begitu. Dia bersiklus. Ya. Jadi hati-hati. Bagaimana cara putusnya? Pahami. Ya, pahami agama itu memutus. Jadi kalau tanya likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit jasad jelas ada. Penyakit emosional atau penyakit jiwa, saya tanya, apakah agama memberikan pedoman, petunjuk bagaimana membersihkan penyakit-penyakit jiwa atau emosional tersebut? Jawabannya iya. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu cara menggunakan senjata ini. Gitu. Saya tadi malam kemarin lah teleponan sama teman saya. Dia orang perawat, dosen juga ya di salah satu provinsi lah. Sahabat lama saya, dia cerita istrinya kena tumor otak itu susah sembuhnya. Wallah susah sembuhnya. Biasanya kalau nggak mati ya gitu-gitulah ya, biasanya, bukan ngedoain. Ini kan saya bilang teorinya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi dia cerita, Masya Allah dok, dia bilang perjalanan sekian gitu kan bulan dia ngobatin istrinya tadi itu nggak ada operasi juga. Ya, modal ngobatinnya pakai apa? Pakai zikir, pakai Quran, pakai bekam, pakai ayat-ayat Quran. Tuh. Jadi kalau ditanya berarti semua penyakit jiwa atau emosional itu, apakah Quran menyediakan dan menyiapkan obatnya? Iya. Contoh mungkin ada orang merasa rendah diri, merasa hina. Aku tuh dari keluarga begini-begini. Quran ngomong apa coba? Nah ini yang saya bilang, coba Al-Quran itu diakrabi sebagaimana kita mengakrabi WhatsApp. Gitu. Diakrabi. Jadi ketika dibaca itu, ini kira-kira artinya apa, terjemahannya apa, tafsirnya apa, aplikasinya apa, cek, masukin ke sini gitu loh. Sehingga nanti ketika ada masalah atau segala macam itu dia bisa di-on-kan. Contoh mungkin misalkan ada orang menghina, ada seseorang menghina seseorang gitu kan, si A menghina si D, mungkin terserah aja mau ngomong apa, nggak ada urusan. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa hidupnya, bahwa dirinya, bahwa bahkan manusia yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang Allah spill itu dalam kalimat atau dalam firman, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak-anak keturunan Adam. Jadi kita nih semua manusia, makhluk yang mulia. Gak ada ceritanya orang boleh meremehkan kita, tidak boleh. Itu tanamkan. Jadi ketika lihat, mohon maaf ya, orang yang punya status sosial, ekonomi, sama aja. Toh juga Al-Quran sudah ngomong, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang punya harta, enggak. Bukan yang punya jabatan, enggak. Yang punya, no. Yang paling mulia siapa? Atqakum, yang paling bertakwa. Selesai. Jadi hidup kita tuh punya prinsip.
Jadi akhirnya tidak menjadi wanita yang teraniaya, tidak menjadi suami atau lelaki yang teraniaya. Kalau teraniaya apa yang terjadi? Ginjalnya akan ngomel-ngomel. Ginjal. Emang ada hubungan? Kalau saya ada. Makanya setiap organ dalam tubuh kita ini ada ruhnya, ada jiwanya. Maka dijaga baik-baik. Contoh nih, hati. Sebulan mungkin kolb, ya. Kalau orang Melayu sebutnya heart. Melayu. Ini isinya harusnya apa? Heart ini. Kasih sayang. Tidak boleh ada apapun di situ kecuali kasih sayang. Full. Ya, full harus kayak. Jadi nggak boleh ada benci, nggak ada dendam, nggak boleh ada permusuhan, nggak boleh sih, nggak boleh. Susah nggak jaganya? Susah. Tapi agama memberikan berbagai macam pedoman untuk membuat kita itu apa, Bapak sekalian, untuk membuat kita itu bisa berlimpah kasih sayang. Itu. Ya, makanya fitur yang sering kita lupa itu fitur apa? Fitur, ini bahasa saya aja, doa. Ya Allah, lapangkan hatiku, luaskan hatiku, jadikan aku orang yang pemaaf, jadikan hatiku hati yang lembut, gitu. Minta. Nanti Allah akan bentuk itu dengan sesuai dengan doanya kita. Saya juga bukan orang yang apa ya, maksudnya baik-baik banget itu enggak, baiklah. Ada banyak baiknya daripada sakitnya. Saya tuh suka ngetes diri saya, ya. Contoh nih, contoh. Kalau Bapak Ibu nanti lihat mobil saya, itu di sebelah kiri belakang itu ada agak ringsek dikit. Disenggol, ditabrak gitu sama abang ojek. Dia lecet gitu kan, terus saya dikabarin, oh abang udah ketakutan kan, abang ojek itu, ya ketakutan lah nabrak mobil orang gitu kan. Saya waktu ketemu dia, apa kenapa ditabrak saya gitu kan? Oh iya Pak, tadi lagi lihat begini. Oh ya sudah ngomong gitu doang. Terus saya kasih uang dia, saya kasih uang 50.000. Bapak pulang aja, nanti buat beli bukaan sama anak istri di rumah. Tahu nggak penyesalan saya apa? Penyesalan saya saat itu adalah saya nggak bawa uang yang banyak untuk memberikan lebih banyak kebahagiaan buat dirinya. Karena saya yakin dia nabrak saya juga nggak sengaja, kan gitu kan? Jadi akal tuh dipakai gitu, iman dipasang di situ, jadi dia sebagai amal. Ya pulang deh, masya Allah. Saya lihat ya dengan ya lusuhnya beliau bekerja mungkin gitu kan, ya ngapain juga gitu. Jadi ngetes itu kayak begitu. Jadi ketika mohon maaf misalkan anak lagi bermasalah, suami lagi bermasalah, kita mulai ngetes, ini udah nyala belum nih tombol-tombol onnya gitu nih. Kalau dia seandainya dia nggak nyala, yang terjadi apa? Pasti jasad akan tersiksa. Kalau bahasa jasad bahasa di sini yang saya sebutkan itu jasad tersiksa itu maksudnya apa? Sakit. Satu kalimat kita yang kita keluarkan untuk orang, dasar blow on lu, bego lu, udah miskin lu, misalnya gitu, sudah cukup untuk membuat organ itu jatuh semua. Maka Nabi SAW apa? Katakanlah yang baik atau diem. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem aja. Baik ngomong baik terhadap orang lain, baik ngomong baik terhadap diri sendiri, gitu loh. Makanya ada orang sering istilah tuh apa, self talk, ya, bicara dengan dirinya. Self talk paling baik apa? Zikir. Self talk ini terus haula wala quwwata astagfirullah gitu terus tiap hari. Nanti cobain. Apa yang terjadi?
Zikir-zikir ini ada tasbih, tahmid, tahlil, ada la haula wa quwwata illa billah, ada istighfar segala macam itu semua punya, kalau dalam pandangan saya seperti punya fungsi masing-masing untuk membersihkan penyakit-penyakit tadi. Jadi saya itu setelah tahu ilmu kayak beginian, doa saya bertambah. Anda saya pasti ada satu, mungkin mohon maaf ya, kekecewaan gitu kan terhadap, itu manusiawi sekali, entah ada orang tua kita yang punya sifat yang menurut kita kurang bagus terus ngalir sama kita, atau leluhur kita. Pertanyaannya, apakah itu ada dalam skenario-nya Allah? Ya jelas ada. Terus kita mau marah-marah? Enggak lah, Allah pasti meletakkan itu sesuai dengan kehendaknya, dan itu pasti baik. Sehingga tugas kita apa? Menganggap itu bukan sebagai suatu kelemahan, tapi menganggap itu sebagai suatu anugerah. Maka kalau saya sekarang, saya doain tuh bapak ibu saya doain. Jadi seperti ini yang bahasanya, ya mohon maaf ya, bukan mohon maaf, ngapain maaf? Kayak nggak ada salah. Jadi bahasanya itu seperti memutus rantai-rantai genetik emosional. Ya Allah, aku ridho dengan bapakku kayak begini, aku ridho dengan ibuku kayak begini, aku ridho dengan kakek nenekku kayak begini, aku ridho dengan semua kakak, adik, ibuku, bapakku, semua aku ridho ya Allah. Anda ngomong aja gitu sama Allah, zep, kayak kebuka tuh dada tuh. Maafkan semua leluhur-leluhurku, kakek nenekku, buyutku, apa segala macam. Maafkan adik-beradik mereka semua, ampuni mereka atas semua kekurangan mereka, kesalahan mereka, kelemahan mereka, dan putuskan itu, dan jangan itu tersambungkan lagi yang buruk-buruk tadi ke anak keturunanku sekarang. Wih, ajaib ternyata efeknya. Ajaib. Itu yang saya bilang, sebenarnya kalau kita ya senantiasa dan sering gitu ya menjaga atau mungkin memonitor hati kita ini, loh sekalian. Tadi saya bilang itu harusnya tiap hari itu kita tuh senang, bahagia gitu loh. Supaya apa? Supaya kita bisa beramal tuh dengan baik. Makanya sedih boleh nggak? Boleh sedih, tapi kalau sedih kelebihan setan masuk. Takut misalkan, semua takut, ini takut, semua takut segala macam. Akhirnya apa? Amal ibadah pun nggak dikerjakan karena ketakutan. Maka kayak begitu terus dilawan, merasa nggak pede. Apa yang nggak mau dipedeinnya itu apa? Gitu loh. Itu yang saya bilang itu, kalau kita sudah ngerti man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Ada satu kalimat, barang siapa mengenal dirinya atau mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Gitu. Sehingga kalau sudah tahu misalkan kita tuh punya sifat-sifat karakter kayak begitu, nah coba mulai cari detoksnya. Gitu loh. Jadi tadi tuh saya ngobrol di dalam mobil di atas jalan. Apaan sih? Tapi orang-orangnya masya Allah, saya tuh kadang-kadang amazed dengan bibir ini. Misi gimana? Saya kadang-kadang, ya Allah, kan yang menggerakkan lisan saya bicara itu kan Allah gitu loh. Jadi saya ngobrol gitu kan, saya bilang di situ, saya bilang ada sebenarnya perempuan ya, wanita atau laki-laki gitu ya. Mereka tuh hidup itu nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu macam-macam, cukup hargai saja. Istri itu kadang-kadang butuh dihargai, bukan dihargai dengan dibelikan logam mulia, itu sih oke lah, karena Anda memang ditakdirkan matre, gak apa-apa. Jadi ketika nanti kemana-mana ngomong sama bapaknya, suaminya gitu kan, Mas, kalau ada rezeki gitu ya, bisa nggak aku dibeliin gelang yang emas gitu? Itu kalau laki-lakinya menanggapi dengan benar, maka itu jadi bahasa itu, your wish is my command.
Itu. Cuman Anda kan pura-pura malu, nggak mau minta gitu kan. Makanya kalau laki-laki itu diminta, suka dia. Karena pemimpin tuh kalau diminta seneng. Jadi jangan malu menunjukkan kematerian Anda kepada suami. Sepanjang dalam batas normal. Mas, aku pengen tuh rumah di Pondok Indah yang mana aku lihat di IG harganya 45 miliar. Oh iya. Bukan. Lagian gue buat apa rumah kayak begitu? Kan judulnya Baiti Janati. Ya. Tidak apa-apa rumah kita itu nggak usah gede-gede banget lah, ukuran 1000 meter, gitu kan. 500 meter, ada pohonnya, kolam renangnya, ada kebun binatang kecilnya, nggak apa-apa, cukup, insya Allah. Ya bawa santai hidup tuh, ya. Jadi jangan. Jadi ketika, jadi gini. Ini saya kasih tahu dulu. Jadi saya akhirnya sambil ngobrolan saya itu, obrolannya apa coba? Menghargai. Suami itu butuh dihargai, butuh. Lah, perempuan, istri butuh dihargai, butuh. Cara menghargai gimana? Ini yang Anda tidak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Saya ajarin mau? Nggak usah lah. Jadi pulang tuh suami gitu kan dari kantor segala macam. Apa panggilannya? Babe gitu kan, apa mas, abi, bapak, ayah. Capek ya mas, dibukain bajunya, terus kayak itu tuh kalau kita habis, kalau saya tuh kan enggak saya bukan nih, saya tuh, Anda tahu nggak kalau saya pergi ke potong rambut, bagian paling favorit saya dipotong rambut itu apa? Pijet. Saya berharap ada pijet yang bonus potong rambut. Kalau sekarang kan potong rambut bonus pijet, karena lebih lama pijetnya daripada potong rambut. Dia kan habis potong rambut gitu kan dikasih lap sama dia, kayak kita naik first class, kalau naik apa bisnis kelas kalau pesawat gitu kan, dikasih anduk, ada itu. Begitulah pelayanannya kepada mereka suami. Dia akan merasa dihargai. Kalau mereka merasa dihargai gimana? Anda akan mendapatkan limpahan kasih sayang, curahan berlimpah dari mereka. Itu yang susah didapatin zaman sekarang, perempuan kayak begitu. Termasuk istri saya. Saya ngomong gini, siapa tahu ada malaikat menyampaikan ke dia. Itu dibukain bajunya, disiapin semua. Mama sudah mandi belum? Ini anduknya, ini kain sarungnya, ini bajunya. Gitu. Diantarin ke kamar mandi, nggak usah juga. Itu dihargai namanya. Sama juga dengan istrinya, kamu gimana hari ini? Aktivitasnya apa? Ngobrol. Karena perempuan itu suka diajak ngobrol. Bener kan? Anda tuh pergi beli sayur ke pasar, apa yang dibeli cuma sedikit, ngobrolnya yang lama. Iya kan? Butuh diajak ngobrol. Itu belinya apa? Tadi pagi beli sayur. Saya suka ke pasar. Nggak ke pasar, ada warung-warung itu saya beli. Dia ngerti pula ibu yang jualan tuh bahasa Jawa. Ini sampun ibu gitu kan? Sampun, bus ngertos, ngertos. Yang tidak Jawa tidak paham, yang ngerti kurang tahu aku nang Jawa. Nah gitu, seneng gitu lihat ibu-ibu itu dengan berwajah ceria, belanja, ngobrol segala macam gitu kan, asal jangan yang nggak bener-bener ngobrolnya gitu. Itu cara menghargai, itu salah satunya diajak ngobrol, didiskusikan. Itu akan membuat apa? Membuat ginjalnya menyala, ginjalku. Anak juga sama. Kalau dulu misalkan, mohon maaf ya, ada si bapak atau si ibu nih, ini saya kasih tahu ilmunya, praktekin baik-baik. Kadang saya tulis kemarin, saya bilang pujilah mereka, karena banyak orang, mungkin ada, mohon maaf ya, ada sebagian kita ini yang dulu tidak pernah mendapatkan pujian. Perlu nggak dipuji? Perlu, tapi dalam batas normal. Ya. Puji nggak apa-apa. Masya Allah nak, ayah bangga padamu, gitu. Ibu bangga padamu, gitu-gitu aja.
ayah yakin, papa yakin kamu bisa, gitu, puji. Apa namanya, kamu mah anak ayah yang paling cantik. Pokoknya itu harus ada apresiasi supaya nanti apa, mereka melakukan itu juga pada anaknya. Kan kasihan. Jadi kalau misalkan nih ada orang ya, anak yang dulu dia punya hutang pengasuhan, dipuji jarang, dibentak sering, gitu loh. Dia nggak belajar agama juga, sehingga terjadi apa? Dalam kehidupannya dia cuman menyimpan dendam, kebencian, kemarahan kepada orang tuanya, sampai bapak ibunya mati, dia hidup dalam kondisi kayak begitu. Buat apa? Makanya agama itu memberikan solusi, membersihkan jiwa-jiwa itu. Setiap kita ini punya, nggak mungkin nggak punya, nggak ada yang sempurna, percayalah. Makanya udah berantakannya kita ini di dunia, udah berantakan jiwa, berantakan makanan, gitu kan? Disiapin surga sama Allah supaya yang berantakan dulu ini nggak diulang lagi, diganti hatinya sama Allah, diganti jadi hati seperti hati apa? Udah pernah baca hadisnya? Nanti di surga hati kita ini akan diganti menjadi hati yang seperti Nabi. Tapi ya toh, kok nggak siap-siap masuk surga gitu? Nggak tahu. Nanti di surga hati kita itu, hati ya, kolbu kita itu akan diganti. Bukan hati yang sekarang, akan diganti seperti hatinya siapa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kehidupan di surga itu Anda nggak bayangin, belum sempat bayangin. Subhanallah. Cuman kesusahan dunia saja yang ada dalam pikiran Anda gitu ya. Surga itu asik banget, beneran. Ibu mau ngerumpi-ngerumpi, nanti ada tempatnya. Mau beli makan apa? Ada. Yang di dunia suka, dulunya awalnya suka gorengan misalnya, di surga ada gorengan, ada mungkin. Hati kita akan diganti seperti hati Nabi Ayub, begitu kata Nabi. Yang laki-laki mukanya akan seperti mukanya Nabi Yusuf. Jadi tidak apa-apa, di dunia agak berantakan sedikit, apa-apa. Ibu-ibu juga sama. Nanti di sono, waduh, masya Allah. Tapi tolongnya itu ikhlas, karena nanti di sana suami Anda punya banyak bidadari. Mohon maaf, itu udah ketetapannya Allah. Berarti surga itu, nih lihat nih, berarti surga, akhirat, ya ketemu Allah, ketemu Rasul, itu energi nggak? Energi. Kalau dia bahkan kematian itu sendiri, kematian kita itu, memikirkan tentang kematian itu adalah sumber energi tanpa batas. Cuman orang yang dipotret tentang kematian itu adalah yang serem-seremnya, horor-horornya, takut-takutnya. Padahal kita mau kayak apa juga kan mati juga. Nah tinggal kalau tiketnya sama, beli tiketnya sama, kita akan sampai tujuan yang sama, selesai. Makanya kenapa ya, kalau saya lihat gitu kan, kalau kita menilai diri kita atau mungkin mentadaburi kehidupan kita di dunia ini, sebenarnya Allah tuh pengen kita hidup di dunia sengsara apa bahagia sih? Bahagia. Terus kenapa dibikin sengsara? Semua dibaperin, semua di overthinkingkan, semua itu akhirnya yang jadi beban siapa? Jasad. Buat apa? Saya kadang-kadang lihat, mohon maaf ya, ibu-ibu yang dengkulnya sakit gitu kan, apa yang kau pikirkan, Bu? Kenapa kau letakkan gajah di dua pundakmu itu? Kan ada Allah. Mikirin anakku, coba aja lihat. Nanti, mohon maaf ya, kalau ketemu dengan ibu-ibu yang dengkulnya sakit, coba ajak ngobrol, apa Bu yang dipikirin? Beneran. Mikirin suami, mati juga kok, nanti suaminya tenang aja. Ibu juga mati.
Kadang-kadang itu gini, saya ngomong begini tuh kita tuh perlu gebuk-gebukin gitu loh. Kita itu supaya apa? Udah gitu. Gini-gini doang hidup, sesingkat ini gitu loh. Bahu juga sama. Bahu, tangan. Kalau sakitnya di tangan kanan beda, sakit tangan kiri beda lagi. Tumor, maaf ya, tumor payudara, kista payudara di kanan beda, kista payudara di kiri beda. Beda penyebab. Saya nggak bisa cerita panjang lebar, karena kalau panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, nggak cukup waktunya. Tapi intinya apa? Jangan onkan itu. Saya cuma pesan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah. Kalau Anda lihat, kalau di gedung-gedung di Arab itu ada tulisan mim kha ra ja, itu makhraj, exit, tempat keluar. Kalau yang belajar tahsin itu kan tempat keluarnya huruf ya, makhraj. Itu yang ada di surat At-Tahrim itu, wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anda harus punya banyak emergency exit untuk membuat jiwa Anda tenang, hati Anda tenang, gitu loh. Itu aja pesan saya. Misalkan nih, ketika ada masalah gitu kan di rumah dengan suami atau anak atau apa segala macam, Anda harus punya semacam penyalurannya secara kemanusiaan Anda, kemanusiaannya kita, di luar bicara tentang bagaimana kita mengatur itu dengan Allah. Karena masalahnya zikir-zikirnya kita ini, sholat-sholatnya kita ini tuh belum terlalu menjadi solusi buat kita. Percayalah, belum. Doanya kita, ya. Kalau doa itu jadi dipakai gitu, dipakai doa itu sebagai senjatanya kita untuk memperbaiki jiwa kita, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Anda jauh lebih menikmati doa itu daripada kapan nunggu dikabulinnya doa. Percayalah. Cuman kita nggak ngerti esensi doa. Contoh begini, Anda minta sama Allah, air ini katakanlah air mujarab, air betuah kalau orang Melayu bilang. Ada doa, ya Allah berikan aku air itu supaya aku bisa sembuh dengan izin-Mu. Sekian tahun berdoa. Oke, katakanlah setahun. Ini ilustrasinya saja. Pertanyaan saya sekarang, saya mau tanya kepada Anda, tolong menjawab dengan jujur. Karena jujur itu kacang hijau. Apaan sih? Joknya bapak-bapak, apa-apa lah. Tolong bahagiakan saya. Sekarang saya tanya, oke, tap 1 tahun Anda doa minta air ini misalkan. Saya mau tanya, kebahagiaan Anda jauh lebih banyak ketika Anda sudah dapat air ini, atau kebahagiaan Anda jauh lebih banyak ketika Anda berdoa? Yang pertama atau yang kedua? Oke, saya kasih biar gampang. Anda bahagianya itu berlimpah ruah saat ini diberikan atau Anda dapatkan, atau Anda yang kedua, atau Anda justru sudah bahagia ketika Anda berdoa? Coba jawab jujur. Ketika dapat kan? Nah, itu salahnya kita. Bukan salah sih. Kita menyempitkan makna kebahagiaan itu sendiri bahkan dari doa. Pertanyaan saya sekarang, ketika Allah tidak kasih ini kepada Anda, apakah itu baik? Baik nggak? Baiklah, pasti baik. Ketika Allah kasih ini kepada Anda, itu baik nggak? Berarti kan dua-duanya baik. Lalu kenapa kita menumpahkan kebahagiaan kita cuman pada saat ini diberikan pada kita? Padahal justru malah pahala besarnya itu adalah saat Anda berdoa. Setahun itu begitu banyak pahala yang Anda dapatkan untuk mendoakan ini. Terus tiba-tiba kita menyempitkan kebahagiaan kita hanya karena gara-gara nggak dapat ini. Berarti yang terjadi apa? Anda mempertanyakan kebijakan masalah. Gitu. Jadi hati-hati.
Bahagia itu dari kapan? Dari sejak Anda diberi taufik hidayah untuk berdoa, untuk meminta air ini kepada Anda, untuk Anda sudah bahagia. Tiap hari berdoa, kemudian dikasih, Anda makin bahagia. Kemudian ternyata air ini Anda pakai bisa menyembuhkan, mengobati, dan membantu orang lain, itu makin bahagia lagi. Jadi bahagia itu banyak stasiunnya. Bukan disempitkan gara-gara ini nggak dikasih. Banyak orang hidupnya sempit gara-gara apa? Gara-gara mindset. Mindset terhadap siapa? Terhadap Allah. Gitu. Sekarang misalkan Anda dengan suami sekarang, dengan istri sekarang, kan pilihannya cuma dua. Pilihan pertama, Anda bersabar sama dia, menjadi rumah tangga yang penuh kesabaran. Bagus nggak? Bagus. Dapat suami kayak begini, dapat istri kayak begini, misalkan dapat anak kayak begini, udah mau diapain? Sabar aja. Gitu. Atau pilihan yang kedua, rumah tangga yang penuh dengan rasa syukur. Gitu. Dua-duanya baik, dua-duanya baik. Ya, makanya Bu sekalian, ya, kalau kita bicara tentang hati ini, ya, tentang kolbu ini, tentang emosi ini, nanti coba di rumah tuh duduk gitu, merenung gitu ya. Siapkan waktu Anda tiap hari itu berkhalwat dengan Allah tiap hari, minta dibersihkan, diperbaiki segala macam gitu ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya apa, nanti kalau udah bagus, udah bersih gitu ya, kita bisa bertemu Allah dalam keadaan yang baik gitu. Saya kemarin Masya Allah takziah ke teman yang bapaknya meninggalnya nggak tanggung-tanggung. Meninggalnya lagi iktikaf umroh Ramadan kemarin. Meninggal di mana? Di Mekah. Tapi belum sempat umrohnya, tapi sudah ihram, meninggal. Disolatin di Masjidil Haram. Yang nyolatin kata dia ya sekitar 2 juta 3 juta orang lah. 2 juta 3 juta. Yang nyolatin ada Syekh Mahir apa gitu. Terus dimakamin. Makamnya di pemakaman syuhada di Mekah. Dia cerita sama saya gini, teman saya itu, dia bilang, aneh kok waktu apa bapak ya, papanya tuh meninggal tuh kok kayak nggak ada sedih-sedihnya. Nggak ada sedih-sedih, sedikit sedihnya, tapi banyak kan bahagianya. Iyalah. Gitu. Anak-anak bisa datang sana, keluarga, istri, semua cucu bisa datang melihat jenazahnya segala macam, sampai dia bisa nyolatkan juga sampai ke pemakaman, semua sempurna. Gitu. Mungkinkah model-model kayak begini itu katakanlah tidak disetting dari awal oleh yang bersangkutan Allah yarham atau didoakan oleh orang yang lain? Tidak mungkin. Settingan semua. Maka settingan terbaik hidup kita itu pakai doa. Itu maksudnya. Saya baru tahu juga, dia cerita sama saya, subhanallah, ini Allah kabul ini doanya, dia bilang, Masya Allah. Doa pertama memang dia pernah sebut sama Allah bahwa dia pengen bapaknya meninggal di Mekah, kabulin. Yang kedua, dia bilang ke saya dia pengen dia menyolatkan bapaknya di Masjidil Haram. Itu agak kurang mungkin itu. Agak kurang mungkin, agak nggak mungkin kalau itu. Tapi alhamdulillah kan dikabulin satu. Ceritalah dia panjang lebar tentang amalan-amalan beliau segala macam tadi. Ujung-ujungnya apa coba? Nih nasihat saya. Ujung-ujungnya amalannya itu kembali ke amalan hati. Dah, itu aja. Makanya kalau lagi baca Quran, ya, lagi kita tilawah Quran segala macam, apa doa itu? Karena saat salah satu momen terbaik malaikat banyak mendoakan kita itu saat baca Quran. Ya Allah, jika dalam hatiku ada dendam, kebencian, kemarahan terhadap siapapun, bersihkan. Bahkan kalau Anda ingat dengan orang-orang itu, sebut aja namanya. Toh Anda tidak akan menjadi orang yang merugi kalau memaafkan mereka. Beneran. Even ke suami, even ke istri, even ke siapapun, apalagi orang tua. Karena kalau bab tentang orang tua, saya pastikan sepanjang itu masih ada dan tidak memaafkan, itu akan dibawa sampai mati. Ngapain juga? Kita semua punya keluarga, orang tua, apapun yang pasti mereka tak sempurna, udah anggap saja itu anugerah.
Itu caranya begitu mendidik hati itu. Ya, supaya tidak onnya. Apa yang terjadi kalau udah kayak begini? Insya Allah akan sehat. Itu, gitu loh. Ya, nah itu caranya. Ya, makanya berarti kalau misalkan, nih contoh ya, misalkan Bapak Ibu, Anda punya suami atau istri yang gak suka ngajak ngobrol, terus Anda merasa nggak dihargai. Nah itu tadi saya bilang emergency exitnya harus ada. Anda harus punya cara untuk menghargai diri Anda sendiri. Harus punya. Meskipun kalau dari Allah mau udah jelas, kita dihargai. Zat yang paling, jadi sosok yang paling menghargai kita, mempedulikan kita, yang menyayangi kita, Allah, titik. Kalimat ini telan. Ya, contoh nih ya. Ketika nanti Anda memberikan sesuatu kepada orang, entah hadiah, sedekah, segala macam, orang itu wajahnya masam, terima kasih tidak, nggak ada urusan. Karena saya tidak berurusan dengan Anda, saya berurusan sama Allah. Ketika istri diberikan hadiah oleh suami atau apa segala macam, dan tidak ada terima kasih sedikit pun, cuma datar segala macam, suami nggak ada baper. Laki-laki itu tidak boleh baper. Bapak-bapak nih, pesan saya, tidak boleh baper. Laki-laki itu nggak boleh baper. Ya, ngadepi istri yang agak berantakan gitu kan, sabar aja. Apalagi ada beberapa riwayat, bukan riwayat, katanya penelitian, ya anggap aja penelitian. Katanya wanita itu sehari harus mengeluarkan kata-kata 20.000 kali gitu. Jadi kalau dia belum sampai targetnya itu, dia akan keluar terus. Bawel, cerewet. Nah, itu anggap saja kicauan burung yang indah. Nah gitu. Jadi tenang gitu. Jadi ngadep itu tuh nggak pakai emosi gitu. Anak juga sama. Ya, seperti itu. Nah, makanya Allah menyiapkan berbagai macam cara ya untuk kita tuh untuk stay healthy. Caranya banyak banget. Sholat, apalagi itu, masya Allah, syariat itu, zikir, ya, Quran, zikir pagi petang segala macam. Saya kemarin udah ngaji tentang Al-Mu'awwizatain itu, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena situ saya bilang masya Allah, Allahu Akbar, dahsyatnya luar biasa. Itu benar-benar surat perlindungan. Ya, kita baca nggak itu? Kapan kita baca? 5 kali sholat kita baca. Makanya saran saya, perlindungan jiwa itu harus jauh Anda berikan, bukan asuransi ya. Kan biasa asuransi jual begitu. Perlindungan jiwa itu harus Anda lakukan tiap hari dengan cara apa? Salah satu dengan zikir. Zikir kapan? Zikir pada sholat fardu itu. Jangan bergerak sebelum selesai zikirnya. Ya. Jangan pula umur segini belum hafal itu zikir. Kau ini bahasa gitu. Tak boleh, umur udah 40, 50 udah tahu masih belum hafal zikir itu. La haula wala quwwata illa billah. Tak boleh. Hafalin. Kan mudah itu, ya. Zikir habis sholat, ya hafalin. Terus apa lagi? Bentengi jiwa itu dengan Quran. Dosis Qurannya dibanyakin atau intensitasnya diperbanyak. Contoh, mungkin habis sholat Anda baca 1 lembar atau 1 halaman. Coba aja lihat efeknya kayak apa. Saya baca kemarin ada buku, saya baru beli buku itu, judulnya Zikir Mengubah Hidupku. Wah, ajaib kisahnya, masya Allah. Tapi catatannya apa? Harus yakin. Zikir itu harus yakin. Ya, sepanjang kita nggak yakin, dia dapat pahala, cuman efeknya tidak akan terasa. Gitu. Efek yang paling akan kita rasakan apa? Ketenangan. Pasti tenang. Gitu. Makanya kalau lagi nggak tenang gitu kan, Nabi ngajarin tuh suruh berwudu, kalau lagi marah gitu kan suruh sholat gitu. Kalau ibu-ibu kalau nggak tenang biasanya ngapain? Semua punya cara masing-masing. Kayaknya yang tutup-tutup muka tuh caranya nyebur kolam atau apa gitu. Tidak apa-apa. Yang penting mood Anda cepat berubah. Karena kalau mood itu apalagi dimasukin setan iblis gitu kan, gelisah, takut, cemas, was-was, sedih, malas, pengecut, itu Nabi berlindung itu tuh
Itu tuh harus segera dihilangin gitu loh. Sebab itu bahkan bikin apa? Bikin jasad kita nggak sehat. Itu yang normal-normal. Maksudnya bukan normal sih, yang biasa. Tapi yang lebih parah tuh kan kayak hasad, sombong, ya. Yang paling ngeri itu munafik. Itu ngeri. Bahkan sekelasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan, apakah aku termasuk list dalam orang-orang yang Nabi sebutkan daftar munafik di Madinah? Ya, tapi dalam syariat Allah atau Rasulullah menjelaskan salah satu ciri orang yang bukan munafik apa? Dia sholat subuh. Itu hadisnya begitu. Ya, sholat subuh itu penting. Ya, dari sholat subuh saja kita sudah diajari apa? Diajari mental apa? Mental kaya. Lu nggak percaya? Sholat subuh itu mahal nggak? Seberapa nilainya? Sholat subuhnya lu. Nah, itu kan Anda bisa jawab kan? Bisa jawab. Kan kalau sholat qobliyah subuhnya, Nabi udah bilang lebih baik daripada dunia segala isinya. Berarti sholat subuhnya lebih-lebih lagi. Dari awal pagi itu kita sudah diajarin untuk menjadi mental kaya. Artinya satu rakaat sholat subuh yang kita lakukan itu, atau mungkin bukan rakaat, 1-2 rakaat sholat qobliyah subuh yang kita lakukan itu, kalau ada orang misal nih mau ganti dengan uang 1 triliun, nggak mau kita, nggak mau. Itulah iman maksudnya, mental kaya. Pak, Bu, misalkan bilang gitu kan, saya ada uang nih 100 miliar, tapi tolong sholat qobliyah subuhnya jangan Anda lakukan. Kalau mentalnya bener, imannya bener, nggak mau dia. Tapi kalau yang mentalnya kayak Yahudi, Yahudi itu sukanya ngapain? Ngakali syariat. Dari dulu kerjaannya. Ada apa-apalah, qobliyah nggak apa-apa. Kan ada sholat subuhnya. Gitu kan mikirnya. Kan diganti sama 100 miliar. Nah gitu. Mental, ya, mindset mental. Nah, itu, jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ada di surat apa? Ada dalam Al-Qur'an. Betul? Surat apa? Fatih baca terus. Itu ya ada di dalam surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah? Hah? Fa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mau ngapain dengan ayat atau doa itu? Para ulama menyebutkan kalau Anda sudah kebingungan mau minta apa, baca doa itu. Itu maksudnya. Kapan boleh dibaca? Ini dia, saya mau kasih tahu caranya. Waktu terdekat dan terbaik Anda bersama Allah kapan? Waktu sholat. Di sholat itu ada banyak waktu sebenarnya yang kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Pertama waktu sujud. Tapi sayangnya kalau lagi sujud itu nggak boleh baca doa selain doa Arab, nggak boleh. Berarti kalau nggak bisa baca Arab gimana? Ya kata guru saya dalam hati nggak apa-apa lah, paling nggak gitu. Atau kalau nggak doa-doa dalam Al-Quran itu Anda baca di situ. Niatnya bukan baca Quran tapi untuk baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu kan. Rabbana hab lana min azwajina macam. Sehingga sujudnya bisa lama. Yang pertama. Yang kedua kapan? Sebelum salam. Innaka hamidum majid gitu kan. Nah, itu doa. Banyak-banyak doa situ. Makanya dihafalin doa-doanya karena doa itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, doa itu adalah obat. Obat buat apa? Buat jiwa kita. Ya, gitu. Nah, baik. Terus sekarang jadi Allah mempunyai banyak cara untuk dalam syariat ini untuk menjaga diri kita dan kesehatan kita ini sebenarnya. Salah satu dengan syariat itu sendiri. Ya makanya kan judul kita hari ini kan
Kita tuh nggak boleh sering-sering sakit gitu loh kan. Kalau Anda sering-sering sakit, kemungkinan kenapa? Sering-sering makan. Sering-sering makan, bentar makan, dikit makan, apa ditengok dibeli. Gitu. Sehingga terjadi apa? Terjadilah penggelembungan. Tapi ibu-ibu nggak usah susah hati. Nanti coba lihat, saya kasih clue-nya. Hadis tentang 11 wanita. Nanti coba keywordnya. Hadis tentang 11 wanita yang bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang suami mereka. Itu keren itu. Hadis tentang 11 wanita yang bercerita tentang suaminya kepada Aisyah. Yang pembicaraannya itu sudah lucu dari awal. Jadi mereka tuh sepakat bahwa pembicaraan di antara 11 wanita itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tapi Aisyah menceritakannya kepada Rasulullah. Itulah perempuan. Kisah Ummu Zar'in sama Abu Zar'in itu. Tapi yang keren di situ apa? Yang keren di situ salah satu karakter suami yang baik itu adalah suami yang membuat bahu-bahu istrinya besar. Tahu maksudnya? Gemuk. Ya, makanya di Arab itu aib kalau suami istri itu kurus. Makanya Anda lihat kan di Arab, jadi kayaknya nggak dikasih makan sama suaminya gitu. Alhamdulillah hari ini aku berhenti olahraga dan gym. Anda mau ngomong gitu ya? Janganlah. Gitu ya. Nanti coba lihat, itu bagus tadi. Itu hadis yang menceritakan karakter-karakter suami, 11 suami tadi yang itu ceritakan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Yang ajaib kisah itu. Ajaibnya apa? Ummu Zar'in itu menceritakan tentang akhlak, adab, kasih sayang sang suaminya yang bernama Abu Zar'in itu pada saat dia sudah diceraikan oleh Abu Zar'in. Keren itu bukan keren apa, artinya maksudnya apa? Si Ummu Zar'in itu punya memori tentang baiknya Abu Zar'in ini kepadanya, gitu maksudnya. Tapi Nabi mengcounter itu ya, bahwa Abu Zar'in itu sangat baik kepada Ummu Zar'in. Ya. Kisahnya itu panjang, tapi Nabi katakan aku tuh seperti Abu Zar'in, kata Nabi SAW. Nah, jadi sehingga bagaimana cara kita punya istri, suami yang baik-baik? Yang pertama kan doa. Yang kedua, diwiritin. Dia berubah dia. Ya. 10 menit lagi kata panitia. Ini baru setengah materi aja belum. Sampai jam berapa kita? 11. Masya lama. Tanya jawab nanti 11 kurang 5 aja. Itu belum itu loh. Udah, gak usah banyak-banyak tanya. Udah terlalu banyak ilmu yang Anda pelajari, amalkan saja. Ngelesnya begitu. Oke ya, baik. Jadi begitu gambarannya. Biar hati tenang, jiwa tenang. Banyak gak cara untuk membuat hati kita tetap tenang, baik dan bahagia? Banyak. Contohnya apa? Ngasih makan orang miskin, ke anak yatim, datang ke kuburan, ketemu teman. Banyak banget. Ada kalimat saya sudah lama saya pakai, bukan kalimat saya dapat dari orang juga, tapi bagus kalimat. Bahasa gini, life is too short to be unhappy. Hidup itu terlalu singkat kalau dibikin. Udahlah singkat, susah pula. Memang saya susah kok. Coba baca kisah orang-orang zaman dulu, jauh lebih susah dari kita.
Kalau Anda baca kisah salah satu sahabat Nabi yang terakhir, saya namanya siapa? Lupa saya namanya. Itu subhanallah, kisahnya heroik banget, epic menurut saya. Nggak punya, jadi ada apa, orang penunggang kuda ketemu sama orang ini di gurun pasir, di sebuah tenda. Dia tiduran di atas pasir itu. Terus assalamualaikum, si orang naik kuda itu, ya pengembara lah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terus segala nikmat Allah segala macam itu kan dibuka sama dia. Yang tampak pemandangannya itu pemandangannya menyedihkan. Orang yang lagi ngomong alhamdulillah atas semua nikmat Allah yang berlimpah untuk saya. Si orang naik kuda itu bingung. Yang ngomong ini tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, matanya buta. Nah, coba. Jadi jangan pernah merasa aku tuh orang yang paling susah sedunia. Gitu. Supaya memunculkan semangat, banyak orang lebih susah dari kita. Ya, gitu loh. Ya. Nah, jadi gitu syariat. Jadi mulai pakai agama ini tuh sebagai panduan. Ya, contoh mungkin saya coba tes. Apa ya resep anti aging yang pernah disebutkan dalam hadis? Oke, wudu. Apa lagi? Hah? Sholat malam. Sholat malam itu beneran loh. Sebenarnya kalau saya sebutnya lagi ada amalan hatinya juga. Ya, amalan-amalan hati karena ikhlas, sabar, bahagia, senang gitu-gitu loh. Tapi yang jelas banget saya rekam itu tadi itu sebenarnya bukan itu. Itu tuh loh yang disuruh ngunjungin keluarga. Ya kan? Apa kata Nabi? Silaturahim itu memperpanjang usia. Berarti saya nggak mati-mati dong. Bukan gitu maksudnya. Anunya selnya itu kan zaman sekarang tuh ada orang gitu ya, umurnya 30 tahun gitu ya, mukanya itu tampak kayak 60. Orang kayak begini pasti kemungkinan besar kalau nggak makanannya berantakan, mindsetnya berantakan, hatinya berantakan. Itu kenapa kok tampak tua sekali gitu kan? Apa yang kau pikirkan? Mikirin bumi, mikirin dunia ini kayak gini loh. Ini saya ajarin. Jadi kalau kita tuh sudah, Al-Quran tuh banyak menggunakan tamsil namanya, perumpamaan. Saya suka banget pakai tamsil. Ada orang, mohon maaf ya, dia sebulan mungkin uangnya nggak banyak, misal mohon maaf. Terus lihat ada orang lain gitu kan, punya mobil, katakan mobil apa, Mercy lah gitu kan, harganya 3 miliar misalkan. Dia lewat, dia lihat mobil. Ini orang ini bayar pajaknya gimana? Kan mahal pajaknya itu. Terus beli bensinnya gimana ya? Terus kalau servis itu gimana? Bener nggak dia pikirin? Bener. Yang nggak bener apa? Mobil bukan punya dia pikirin. Kan bodoh. Sama kayak dunia ini gitu loh. Punya kita enggak, sibuk aja mikirin gitu loh. Sama kayak suami bukan punya Anda, istri bukan punya Anda, anak bukan punya Anda, diri Anda pun bukan punya Anda. Terus ngapain sibuk mikirin ini itu segala macam, sehingga akhirnya zaman dulu tuh nggak banyak tuh orang. Sekarang tuh kan lagi tren-tren tuh anxiety lah, mental illness lah, apalah itu. Kebanyakan mikir yang bukan urusannya dia. Buat apa? Kalau ada Tuhan yang ngurusin semua, selesai kan? Akhirnya terjadi apa? Banyak orang-orang hidup dengan beban jiwa, tulang sakit, ya dengkul sakit, gitu kan? Ini belum lagi penyakit yang lain, gitu. Saya belum bahas. Nih, lihat. Mari kita masuk makanan sekarang. Soalnya panitia sudah noleh-noleh, kenapa nggak disenggol gitu? Udah disiapin gitu kan. Baik, saya mau cerita begini. Ini apa aja ini ya?
sesuai pesanan. Begini, ini ada sayur. Beneran siapin. Ini apa nih? Oh, tomat. Kita belajarnya bukan, ini mah belajar mah nggak apa-apa lah ya. Oh, nih saya bisa pakai tangan. Terlalu bersih. Kita kan udah bisa kita incipin Belum. kalau pakai tangan. Ya udah. Ini kan ada apa? Sayur apa nih? Wortel. Sesuka-suka saya lah. Iya. Iya. Lihat tuh, overthinkingnya kan kebanyakan. Itu kan wortel. Jadi sampai akhir kajian, pikirin terus. Begitulah orang. La ilaha illallah. Kenapa hidup dibikin susah? Terserah dokter mau nyebut wortel kayak ini duren kayak terserah. Begitu kita gitu hidup. Saya juga nggak tahu namanya ini apa, serius. Ini sayur. Kalau ini saya tahu wortel. Ini bukan, saya nggak bercanda. Saya nggak salah masuk pula. Enggak, saya mau cerita begini. Ini kan ada apa, lettuce, ya kan? Tahu lah namanya. Terus apa lagi? Ini apa? Kol ungu. Ini ada brokoli. Brokoli ini kalau nanti di rumah salah satu sayuran yang banyak menyerap racun ini. Coba ulang lagi O-nya. Brokoli sama jamur. Jamur tuh bagus buat nyerap racun. Enggak, nanti kita cerita sedikit di balik resep ini ya. Nah, ini ada tomat. Saya berhusnuzon tomat ini sudah bersih. Bersih lah. Gitu. Lalu ada lagi apa di sini? Ada ada jeruk. Terus kan dikasih begini kan? Kasih dikit lagi. Terus dikasih zaitun. Terus dikasih madu. Terus dikasih garam. Terus dikasih kismis. Ini apa ini? Hah? Jantungnya lemah ya. Jadi kalau orang yang latah tuh katanya jantungnya lemah. Kata guru saya. Anda mau percaya silakan. Makanya dulu ibu saya tuh sering latah juga. Itu apa? Oh, chiaseed. Ini tadi pagi saya makan chiaseed nih. Oh, ini mungkin efek ini kali ya, saya lancar banget ngomongnya. Saya tuh meyakini lah bahwa makanan itu mempengaruhi kecerdasan. Betul kan? Nih sudah habis, masukin lagi.
Nanti biasanya kalau yang jurusan akuntansi ya, nanya, dokter maaf itu jeruknya berapa banyak? Itu jurusan accounting. Madunya berapa banyak? Kalau jurusan sosial, dia akan jawab sefeelingnya. Paham maksudnya? Oke. Ini udah jadi. Saya mau coba makan. Harusnya sih enak. Enggak. Harus garam dikit lagi. Ini selain fungsi buat motong, dia buat sendok. Jangan protes. Gitu ya. Ada sendoknya, cuman biar heboh aja. Wih, masya Allah. Enak ini. Coba saya makan ya. Jagungnya biasa sedikit lagi. Banyak soalnya jagungnya. Saya pindah ke sini biar merepotkan panitia. Kemarin tuh saya dikasih tahu guru saya. Jadi ada pasien gitu ya. Dia cerita. Jadi sama beliau itu disuruh tertawa 10 kali sehari. Anda dari tadi udah berapa kali ketawa? Itu kalau dicek, kalau di depan itu ada pemeriksaan medis gitu kan, tekanan darah sebelum dan sesudah ikut kajian, mungkin turun. Apalagi tambah makan kayak begini, gitu. Nih, kita coba makan ya. Anda mengharapkan muka saya apa? Oh, enak. Beneran, saya nggak bohong, enak. Saya tuh orangnya kalau lagi makan menikmati banget. Apa tuh? Makan sendiri, potong sendiri. Enak. Nanti bapak-bapak mau? Janganlah. Nanti gini, saya mau tanya. Ini apa ya? Oh, ini anu kan Bu? Ini. Oh iya. Lupa tadi masuk, ya Allah. Aduh, Masya Allah. Harusnya dimasukin almond. Iya, panitianya lupa. Saya sih. Oke. Baik, saya mau tanya. Ini katakanlah di tangan kanan saya. Katakanlah makanan ini. Di tangan kiri saya, anggaplah ada gorengan. Ada bakso, ada roti. Oke? Ya. Ini pokoknya makanan yang Anda suka yang intinya tuh nggak sehat. Gitu ya. Bukan halal mah jelas. Tapi ini enak banget tuh beneran. Saya makan lagi ya. Bener. Kurang apa coba? Kurang bagi-bagi. Nggak mau. Nggak apa-apa makan. Nanti tuh. Kalau teman-teman saya tuh paling suka makan yang dari tangan saya. Karena bakterinya baik-baik. Nggak, gini loh. Ini kira-kira kalau Anda rutin makan tiap hari,
Darah Anda lancar nggak? Pembuluh darah Anda lentur nggak? BAB Anda lancar nggak? Baik, sepakat ya. Nah sekarang di sebelah kiri saya, sebelah mungkin mohon maaf, ada bakso, ada mie ayam, ada gorengan segala macam. Oke? Kira-kira kalau Anda makan ini tiap hari rutin gitu ya, pembuluh darah Anda lentur nggak? Darah Anda lancar nggak? Kalau sekarang saya tanya, yang Anda pilih yang ini apa yang ini? Alah, enggak, jangan sok-sok jadi healthy gitulah. Woi, datang ke kajian dia bilang, "Woi, yang ini dokter." Jujur aja lah, kira-kira Anda pilih yang ini apa ini? Dua-duanya ada dua-duanya. Pilih dulu, ini kan sikap. Pilih ini apa ini? Yang kiri ya. Ini ilmunya di sini saya mau ajarin. Kenapa Anda pilih ini? Oke, enak, babnya oke lah. Ini juga enak. Ini kan tentang mindset saja, makanya saya tuh belajar. Orang minum kopi ya, gitu kan? Orang minum Sambiloto, juga. Tapi ahnya beda nada, gitu. Yang satu pahit, atau mungkin orang minum madu tuh air kelapa, enak banget, gitu loh. Sama-sama ah. Jadi kalau Anda bilang enak, ini tadi, ini juga enak sebenarnya. Pertanyaan saya, kenapa dipilih yang ini? Itu pertanyaannya. Susah kan jawabnya kan? Gini kalimatnya. Sesungguhnya, nih lihat. Ya, mau setuju nggak apa-apa. Ini kan kalimat saya, mumpung saya pembicara. Kata ini lagi-lagi yang saya dapatkan. Kata guru saya begini, dia bilang gini. Makanan jasad seseorang itu adalah cerminan jiwanya. Makanan jasad, ini kan makanan fisik nih, cerminan jiwanya. Sekarang saya tanya, mohon maaf ya, ketika orang makan yang sebelah kiri tadi, dia sedang mempertahankan dirinya untuk tetap dalam kondisi lentur, lancar darahnya, dan gampang BAB-nya, atau dia sedang mempertahankan kerasnya sikap dan jiwanya. Udah tahu jawabannya? Jadi hati-hati dengan makanan, gitu loh. Kan sudah saya tanya tadi, berarti kalau makan yang sebelah kiri tadi, efeknya apa? Pasti keras pembuluh darah kok, semua udah tahu. BAB kita juga bakal bermasalah. Darah akan lancar nggak? Jelas tidak. Gula olahan, tepung olahan segala macam. Tapi ini butuh effort ya untuk kita keluar dari zona kerasnya hati kita itu. Gitu maksudnya. Makanya makanan kita makan itu cerminan. Ya, cerminan dari jiwa kita tuh kayak apa sebenarnya. Sayang kan kalau kita sekedar jadi gini. Ada orang yang ngomongin misalkan gini. Bukan ngomongin sih, saya dengar lah gitu kan orang-orang di luar ngomongin, apain sih ikutin Beliau Akbar gitu kan. Meskipun yang saya sampaikan itu juga bukan hal yang jelek gitu kan, nyompain oke, kurangi gula pasir, kurangi tepung segala macam gitu loh. Tapi orang ini sibuk, dia ngomong kayak begitu dengan kondisi misalkan dia masih makan tuh yang minyak-minyak olahan, tepung olahan segala macam untuk mempertahankan sikap dan kerasnya hati. Itu hati-hati. Jadi cerminan kita kan kelihatan di situ. Jadi ketika ada orang tiap hari makan begini dan terus saja makan kayak begitu, ada yang perlu diperbaiki dengan jiwanya. Itu maksudnya. Jadi hati-hati. Gitu. Makanan itu kalau di saya makanan itu cerminan jiwa. Gitu. Jadi sekarang kalau jiwanya itu sudah lentur, sudah sudah dalam kondisi lembut gitu, pasti dia akan mencari yang bisa menyesuaikan untuk memberikan makanan di situ. Gitu. Sama juga dengan begini nih. Saya kalau sekarang bicara ini nih ya, rimpang-rimpang ini, saya excited banget. Ini saya nggak masukin almondnya ya, ini kan almond di sini. Jangan menduga, maksudnya gitu. Ini kayak begini nih.
Ada jahenya, ada kunyitnya. Saya yakin ini yang motong ibu-ibu, soalnya rapi. Terus, nih saya mau ajarin, nanti di rumah bikin. Jadi kalau saya tuh dari ininya aja saya sudah merasakan kebahagiaan, kenikmatan, bahkan rasa syukur ini doang. Saya diberikan kesempatan sama Allah untuk bikin minuman sehat buat badan saya, itu rasa syukur. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mensyukuri tubuh saya dengan ini, itu rasa syukur. Sehingga dari ini aja saya sudah berlimpah rasa syukur. Belum saya minum loh. Prosesnya begitu. Jadi kayak begini tuh sebenarnya kalau kita lihat kebahagiaan Nabi Ibrahim tuh sampai apa coba? Sampai dalam kisahnya Nabi Ibrahim mendoakan Mekah, Nabi Ibrahim tuh mendoakan Mekah itu berlimpah apa? Buah. Gitu. Jadi kalau ada orang nggak suka buah, ada yang nggak beres itu, atau mungkin dia perlu riset ulang tuh jiwanya itu. Karena buah tuh lambang kebahagiaan, keceriaan, kesenangan, seterusnya. Kayak begini nih. Terus yang panas ini kayaknya ya. Nah, saya mau kasih tahu nanti di rumah coba dikerjain. Ngerjainnya apa? Ini nih. Ih, es batu. Kenapa jadi ada es batu? Ini apa nih? Oh, oke. Udah cukup. Ibu duduk aja. Capek bu, nanti kurus lagi. Jangan gitu dok, gitu kan. Enggak, saya mau kasih tahu ini tuh. Saya di rumah tuh buat sampai sekarang. Ya, kenapa? Saya merasa bahwa inilah cara Allah untuk menyehatkan jasad tubuh kita, khususnya orang Indonesia. Benar loh. Apa maksudnya resepnya apa? Kalau ini kan sekarang kan itu dia ada daun pandan. Ya, ada daun pandan biar ada aroma terapinya. Di mobil saya ada sesajen. Sajennya pakai ini. Biar wangi. Iya, saya nggak mau pakai pewangi sintetik karena bikin ini masalah. Bahasa mual gitu. Nah, yang saya mau cerita itu ini Bapak sekalian ya, ternyata mereka yang tadi kan kalau kita bicara tentang kebaikan, jadi cara Allah memperbaiki kita punya hati yang bermasalah itu dengan amal soleh yang kita kerjakan itu. Nah ini makanan atau minuman kayak ini itu cara Allah untuk mengganti sel-sel yang rusak sebenarnya. Itu maksud saya ya. Artinya apa? Ya kalau ini dimasukkan rasa syukur yang besar di sini ya. Rasa syukur itu maksudnya kita memandang ini tuh bukan cuma sekedar apa pandangan biasa, tapi ada kebahagiaan gitu loh. Kebahagiaan di mana contoh mungkin ya teman saya tadi yang ayahnya meninggal itu. Dia cerita salah satu kebiasaan ayahnya itu Allah yarham itu pagi-pagi itu jalan pagi. Tapi bukan jalan pagi biasa, tapi dia cerita bahwa itulah bentuk dia bersyukur dengan badannya. Jadi ada nilai lebih bahkan dari aktivitas yang sangat-sangat biasa yang dikerjakan oleh banyak orang. Inilah yang disebut dengan meaningful life. Hidup yang bermakna. Bagi saya ini bermakna banget. Saya sudah mendapatkan cerita di balik orang-orang yang bukan tiba-tiba dengan izin Allah mereka sembuh ini itu segala macam. Modal ini doang. Sebenarnya ini tuh wasilahnya saja. Yang jadi poin utamanya apa? Hatinya udah tenang. Itu maksudnya. Anda minum, berarti dok kayak minum. Kalau Anda nggak ada penyakit, tanpa Anda perlu konsultasi sama ahlinya segala macam, ini tiap hari ubah, jadi tuh. Percayalah. Kenapa? 80% pengobatan itu dimulai dari hati atau jiwa yang sehat. Gitu. Ya. Nah, yang saya mau cerita tuh ini Bapak Ibu. Apa ya? Ternyata ini kan saya masukin sini nih. Bukan. Coba lagi deh. Agak grogi. Air biasanya ada ya? Oh ada.
ternyata setelah ini nih kunyit-kunyit begini nih, ternyata ketika Anda wih keren, kok bisa? Oh yuk, makasih. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Kuasa Allah. Nggak usah dibahas lagi Tuhan. Jadi ternyata nanti di rumah kunyit-kunyit itu ketika di-shake kayak begini rasanya beda banget. Ini enaknya luar biasa. Ya, apalagi campur dengan madu segala macam. Ya, nah saya coba ini. Nah kalau ini boleh nanti dicicip, dicobain. Nah, jadi madunya ini dimasukin ke sini. Terus ada yang bilang, nggak, dokter nemu aja idenya. Iya, kalau bahagia tuh idenya banyak. Iya beneran. Makanya jangan susah hati hidup tuh. Ya biar dapat ide terus kita. Terus dikasih es batu. Wih, nanti saya kasih tahu rasanya ya. Oh lupa, kasih garam dikit. Jangan protes, belajar menerima hidup. Woi, deg-degan saya. Woi, insyaallah. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Lebay banget. Enak. Udah ya? Jadi gitu. Jadi tadi kan saya ada bilang tentang kenapa hidup penuh dengan kepalsuan. Bungamu palsu, hidup apa adanya aja. Coba minumnya kayak begini, makannya begini, ada telur rebus, ada tahu, ada tempe. Allahu Akbar. That's mindful eating. Mindful eating itu makan yang bermakna. Mindful eating itu baru bisa dilakukan kalau orang punya meaningful life. Hidup yang punya tujuan dan arah jelas, bermakna gitu loh. Saya kemarin ya sambil minum ya, ini enak banget, masya Allah loh. Mohon maaf, nanti bikin sendiri di rumah. Apalagi ini, nanti bolehlah coba. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Saya kemarin lihat postingan, subhanallah, memang ginilah. Anda jangan, ya saya pesan kepada, jangan pernah kagum dengan sesuatu yang sifatnya peradaban materi, peradaban fisik segala macam. Udah fokus ke depan. Jangan pernah kagum dengan peradaban yang bangunannya segala macam gitulah. Nggak usah sebut negara-negara apa, nggak usah. Saya kemarin lihat di satu negara itu orangnya sudah mulai kehilangan makna hidup. Jadi mereka menyendiri. Anda tahu menyendirinya kemana? Ke penjara. Di penjara mereka bayar $90 sehari.
La haula wala quwata illa billah. Handphone dia tinggalin, terus di penjara itu dia dikasih makan, dia nggak mau lihat orang sendiri. Tadi pagi saya lihat lagi ada di Jepang. Jepang itu malam-malam, ya malam-malam itu banyak orang yang ya teler pinggir jalan gitu, yang dikagumi sebagai peradaban maju soal. Tanpa agama, tanpa syariat, yakinlah semua itu rapuh. Makanya dalam Islam itu yang dibangun pertama kali bukan jasad, bukan fisik, yang dibangun pertama kali jiwanya dulu. Dalam Quran yang dibangun pertama kali dan peradaban itu manusianya, bukan bangunannya. Nah sekarang kan peradaban semua materi semua, materi, karena ini peradaban sekarang ini dipegang sama si bangsa kera ini, semua dimaterialismekan semua. Saya ngobrol sama teman saya yang tadi istrinya kena kanker tumor otak itu, karena mau nggak mau saya tercelup dengan pemikiran itu. Contoh ya, orang yang HB-nya rendah itu nggak boleh dibekam teorinya, tapi dia cerita justru malah istrinya itu HB-nya rendah dibekam, HB-nya naik. Nah, gimana coba? Ada sisi-sisi keberkahan yang kadang-kadang kita kebablasan dengan keilmiahan, itu maksud saya. Ada kebarokahan, baik barokah itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran atau dijelaskan Nabi SAW, atau mungkin barokah dari apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Contoh mungkin sayuran, buah, anggur itu kan barokah semua. Orang di Jepang meneliti watini wa zaitun, perbandingan berapa kali Allah sebutkan tin, berapa kali zaitun, itu kalau 1:4, itu dijadikan mereka satu formula untuk mengobati kanker dengan tin dan zaitun. Itulah namanya tadabur. Kita masih sibuk nanya madu berapa dosis minumnya, itu aja. Kenapa? Terlalu banyak was-was dan kecurigaan. Belum lagi cerita ini fulan ini segala macam. Ngapain? Gak usah ngurusin orang. Kalau orang perlu kita bantu ya. Jadi dibalik misalkan sekarang ini nanti pulang lihat-lihat di Indonesia itu sekarang penyakit nomor satu 2 itu apa, nanti lihat datanya apa, lalu Anda cerna pakai kalimat-kalimat saya tentang jiwa tadi, ini ketahuan situ nanti ya gitu. Zaman sekarang soalnya orang banyak suzon, dikit-dikit curigain, sehingga yang terjadi apa, jantungnya bermasalah, kebencian merajalela gitu. Jadi ngapain hidup kayak begitu? Saya mau hidup tenang gitu kan, saya mau hidup bahagia, saya mau banyak beramal, berkarya, nolongin orang. Udah, kalau semua orang pola pikirnya kayak begitu, makan kayak begini, minum kayak begini, ini enak banget, Masya Allah. Itu kan lebay sebenarnya kan. Tapi lebay-lebay kayak begitu itu menginspirasi orang daripada dia ngajakin minum yang nggak bener gitu loh. Makanya kalau hal-hal yang baik itu kalau Anda bisa sebarluaskan dengan baik, dengan lebih luas, sebarin aja gitu. Misalkan orang makan kayak begini, ini bagi orang yang nggak biasa makan mungkin pikirnya sebenarnya gimana cara makan ya, sayur mentah semua. Tapi nanti kalau dicobain, nanti saya sudah pergi aja, enak. Apalagi ditambahkan ini apa namanya, tambahin lagi nih apanya, sayang gitu. Ini kalau ditambahin apa namanya, kayak telur, tahu, tempe gitu tuh udah sempurna. Kalau orang apa gitu. Emang saya nggak tahu saya, cuma saya nggak mau ngerjain aja. Saya kemarin ketemu dengan salah satu ustadz bestie saya gitu kan, begitu kan. Apa sih ini? Ya itulah lope-lopenya Korea itu kan gitu. Jadi Masya Allah ya, mindful eating, meaningful life. Sehingga yang terjadi apa? Orang kayak begitu kira-kira, coba lihat Bapak Ibu sekalian, Anda ingat-ingat misalkan orang tua kita, orang tua Anda yang cenderung orang itu easy going banget gitu kan, biasa itu nggak banyak penyakit ya kan ya. Makan coba lihat, kalau yang mohon maaf masih ada orang tua ya, orang tua yang lama udah mungkin 60-70 tahun gitu kan, Masya Allah, coba kasih mereka pizza, mana mau mereka.
Nasi aja kadang-kadang juga, apalagi udah mulai semakin lanjut usia biasanya semakin dikit makannya. Betul? Itu caranya Allah tuh kayak begitu. Ya, caranya Allah untuk membuat orang yang nanti suatu hari kelak bertemu dengannya nanti itu dalam kondisi tidak banyak makan. Makanya puasa itu lebih dicintai Allah daripada makan, aslinya gitu. Poinnya sih sebenarnya. Ya, 3 menit lagi sebelum 11. Karena kan tanya jawab tadi saya janjikan jam 11 kurang 5. Iya kan? Sekarang 3 menit lagi. Jadi saya mau cerita ini enak banget. Tapi bener Bu, nanti cobain deh ini. Ini kan jadi kalau orang tanya atau bilang sebenarnya makan hidup sehat itu mudah nggak? Mudah. Murah nggak? Murah. Murah, beneran. Nggak sehoror yang dibayangkan banyak orang. Contoh mungkin sekarang begini. Harga sayur asam 1 bungkus berapa? Paling goceng, ya kan? Mie instan goceng juga, gitu. Sama aja sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita memaksakan, gitu loh, memaksakan tadi sikap, prinsip segala macam sehingga yang terjadi apa? Iya tadi yang makan udah makan nggak bener, hati nggak bener, sikap nggak bener. Padahal lagi-lagi di mana-mana saya ngomong tentang, ayo kita perbaiki pola makan segala macam gitu ya. Kalimat yang biasanya muncul tuh kan itu. Oh makan sehat itu mahal gitu-gitu kan, atau hidup sehat itu mahal ya, padahal ya tadi Bu sekalian ya banyak sekali ya. Ini saya kasih clue yang terakhir. Clue-nya apa ya? Nggak ketemu pula. Ini sengaja sebenarnya biar nggak ada tanya jawab. Belum tentu juga saya bisa jawab kan. Nanti kapan-kapan mampir ke kafe JSR. Ini dia nih. Jadi makanan itu obat dalam konteks dia bisa memperbaiki badan. Makanan itu obat, tidur itu obat. Ya, jadi ini kaidah ini saja Anda kerjakan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanan itu obat, food is medicine, sleep is medicine, ya. Nafas, breath is medicine. Nature's, alam itu obat. Makanya sekarang di beberapa kota di negara kayak Jepang, Korea itu namanya forest bathing. Jadi orang pergi ke hutan, handphone tinggal, nyeker gitu ya. Itu obat, tapi ngelakukannya nggak boleh sekali doang, berkali-kali, gitu ya. Kemudian rutinitas itu sebenarnya obat juga, ya, rutinitas yang baik gitu ya. Kemudian matahari itu obat. Makanya orang itu bisa sakit kalau nggak kena matahari. Lah kita ini kadang-kadang, mohon maaf gitu ya, sering memfitnah matahari. Betul kan? Pakai apa coba? Sunscreen. Coba buka sunscreen itu isinya apa? Ya, sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga gitu loh. Jadi kalau bicara sunscreen itu, atau mungkin bukan sunscreen, bicara tentang matahari itu, mungkin dugaan kita yang paling banyak kena kanker kulit itu nelayan. Ya kan? Dia mancing apa segala macam, kadang nggak pakai baju, tapi aman-aman aja tuh. Ini orang-orang kotanya yang kebanyakan suuzon sama matahari. Akhirnya, pergi ke pantai Seribu, Pulau Seribu segala macam. Oh pakai sunscreen dulu. Abang-abang yang nemenin itu nih apalah nih orang gitu. Lama nggak bersilaturahim dengan alam, begitu. Zikir itu obat, ya, zikir itu obat. Kemudian bergerak, movement itu obat. Makanya tiap hari, kita tuh bersyukur banget, beruntung banget, berbahagia banget. Kenapa? Kayaknya nggak ada gerakan kita dalam sehari itu kita yang meletakkan kepala kita ke bawah kecuali sholat. Benar loh, nggak ada. Kalau Anda baca gerakan sholat itu isinya sebenarnya apa saja, itu Masya Allah dalam ilmu senam segala macam lah. Kalau mau ninjau di sudut pandang itu tuh luar biasa ya.
Kemudian ini interaksi itu obat. Kumpul sama teman, dekat sama teman atau ngobrol gitu-gitu. Pada satu momen gitu ya, maksudnya bersosialisasi itu memang dianjurkan dalam Al-Quran. Makanya jangan jadi introvert sejati, nggak cocok. Manusia itu tidak dirancang untuk jadi introvert sejati, nggak bisa. Ya, mati kutu dia. Ya. Jadi kalau memang biasanya ada teman yang bisa diajak ngobrol. Makanya sering dengarkan sekarang ini kan adalah kalimat lelaki tidak bercerita. Ada kan? Saya mau protes dengan kalimat itu. Kenapa protes? Apa susahnya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah sendirian? Tapi Nabi ditemani siapa? Abu Bakar. Ya. Buat ngapain? Cuma ngobrol. Apa susahnya Musa alaihi salam ketemu dengan Fir'aun sendirian, tapi Nabi Musa ditemani siapa? Harun akhi, kata Quran kan. Nanti kalau ketemu sama Fir'aun, apa pesan Allah? Ngomong baik-baik sama dia. Kan gitu bahasa Quran. Jadi laki itu bercerita. Gitu. Tempat berceritanya tuh bisa jadi ya istri kalau dia dekat sama. Tapi ada beberapa part dalam kehidupan itu memang dia nggak bisa cerita kepada orang lain atau bahkan hanya kepada diri sendiri gitu kan. Atau mungkin kalau dia punya teman yang bisa menumpahkan atau dia bisa bercerita sejadi-jadinya. Gitu. Malam saya ketemu sama, kalau saya sebutin pasti Bapak Ibu tahu Ustadz siapa. Janganlah, nama dan identitas disembunyikan. Sebut saja Mawar. Tapi dia Ustadz bukan Mawar. Jadi kita panjang lebar cerita tentang rumah tangga segala macam. Anu cuma ceritain sama antum, ya sama lah gitu. Ternyata ya dibalik keceriaan gitu kan ada beban yang di belakangnya gitu loh. Tapi ya dihadapi dengan senyum. Jadi kalau kita tuh sering ngobrol gitu kan, kata beliau tuh cara paling mudah menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita tuh dengan cara apa? Dengan cara disenyumi. Senyumi aja. Mau gimana? Udah takdirnya seluruh kegiatan kita di muka bumi ini sebenarnya kan sudah diatur sama Allah. Anda datang ke sini sudah tertulis Lauhul Mahfuz. Anda dengar kajian ini sudah tertulis dan seterusnya gitu kan, sehingga kita tuh cuma kayak bidak-bidak catur yang sedang dimainkan sama Allah aja. Pertanyaannya misalkan nih dari sini, cobalah mungkin dari sini ke sini. Ketika Allah memindahkan Anda dari sini ke sini, apakah perpindahan itu sesuatu yang baik? Kalau iman pasti ngomong itu baik, tapi akalnya kadang nafsu kita mengatakan tidak baik. Ketika Allah menempatkan Anda pada titik sekarang ini dengan ujian, dengan nikmat segala macam, apakah itu baik? Pasti baik. Itu sebabnya salah satu yang sangat dianjurkan dalam syariat adalah husnuzon billah, berbaik sangkalah pada Allah. Ketika diberi ujian sakit misalkan, baik gak? Baik. Dikasih tahu, udah dengerin kajian Jairu Akbar sekian kali suruh kurangi makan ini segala macam, enggak juga, Allah kasih sakit. Jadi kalau kita tuh mencerna semua itu dengan akal, dengan iman, dengan hati juga, meskipun ada bab-bab tertentu hati kita nggak boleh kita pakai. Hati atau rasa itu nggak boleh kita pakai dalam bab-bab tertentu. Contoh, kalau babnya tentang hudud dalam Islam nggak bisa kita pakai hati. Karena dipotong, kejam banget gitu kan. Orang dipancung, orang dipenggal segala macam itu kan kalau pakai perasaan nggak masuk. Tapi dalam keadaan seperti itu, apakah bisa menyebabkan atau membuat iman kita naik? Jelas. Dalam surat An-Nur, Allah bahkan nyuruh kita menyaksikan hudud. Hudud itu hukum-hukum syari itu, hukum syariat. Jadi nyuruh kita ngelihat hukum kayak begitu. Supaya apa? Supaya bertambahlah iman kalian. Coba, kalau pakai hati nggak masuk, gitu loh. Termasuk juga dengan kematian atau segala macam. Itu kan kalau kita pakai hati. Saya kemarin ketemu, adalah ngobrol sama teman, dia bilang saya nggak kebayang gimana rasanya. Jadi dia bilang setiap dia mendapatkan berita kematian, dia ceritakan saya itu seperti habis semua keinginan terhadap dunia. Nah, begitulah caranya Allah menasihati kita. Gitu loh. Kematian itu adalah nasihat paling baik, kata Nabi begitu. Ya, maka kalau lagi keras banget hati, lagi merasa paling hebat, paling sok, main ke kuburan. Main ke kuburan. Jadi tamasyanya, rihlahnya ke kuburan. Duduk situ nongkrong, zikir, apa sih, doakan mereka semua sambil merenung.
someday saya nggak kebayang loh, nggak kebayang bagaimana rasanya dimasukkan ke situ gitu loh. Makanya bab tentang kematian itu tuh kata Nabi, dialah pemutus kenikmatan kematian itu. Sehingga yang muncul apa? Yang muncul tuh tawadu, nggak ada lagi sombong, nggak ada lagi susah hati. Yang kita pikir bagaimana beramal di sisa usia kita, begitu. Oh, ramuan buat sakit mah pakai air tajin. Pakai air tajin. Air tajin itu bukan air cucian beras ya. Sekarang ada kan anu tuh yang slow cooker itu. Nah, tapi berasnya beras organik. Ya, jangan beras biasa. Bisa pakai itu. Bisa juga pakai gamat. Bisa juga pakai kaldu tulang boleh, kaldu ceker boleh. Itu juga bagus buat mah. Ya. Madu ya juga bagus. Apa penyebab kram di jari kaki, jari tangan dan betis? Banyak penyebabnya. Ya. Kurang mineral bisa, kurang aktivitas bisa, aliran darah nggak lancar bisa. Apa obatnya? Dipijet. Iya, bener kan dipijet kan? Mau pijet tuh, masya Allah. Makanya saya baru beli alat pijet paling mutakhir yang pernah ada dari tanduk. Mijet itu pakai tanduk bagus. Jadi ibu-ibu dulu ingat gak yang edisi lama ini, nyisirnya pakai sisir tanduk, itu bagus. Dia ada listrik statis di situ. Jadi kalau lagi sakit kepala, kalau ada sisir itu begini aja tuh, dia nggak ngasih listrik tuh. Kalau enggak yang itu beberapa kerokannya dari tanduk kerbau, tanduk sapi gitu, nah itu juga bagus, nanti gini-gini. Cepet banget, pusing apa segala macam tuh hilang. Karena biasanya tuh kalau bab tentang kram, salah satunya sih bab tentang kram pegel-pegel tuh ada listriknya nggak jalan. Ya, kalau nggak jalan caranya gimana? Banyak caranya. Anda nge-grounding juga bisa, ngeker. Ya, atau minum beberapa ramuan-ramuan yang bisa melancarkan darah, kayak kunyit, lengkuas, serai, itu juga bisa. Ya, atau dibekam juga bisa. Ya, atau minum air kelapa, kasih madu, kasih garam sedikit, diaduk-aduk juga bisa, banyak. Ya, caranya tuh banyak, insya Allah.